Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggota dari redaksi Harimau 1 TV bersama Bapak Adil, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan. Pak, tentang stunting Pak, kita di zona gimana Pak untuk pelalawan Pak? Jadi sebetulnya stunting itu dia tidak mengenal zona. Ya. Namun stunting ini di Kabupaten Pelalawan ada dua mekanisme untuk menentukan stunting itu. Satu melalui SSGI, satu lagi melalui EPPDM atau perlindungan secara elektronik, yang itu diinput melalui aplikasi EPPDM ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, berdasarkan data itu, saat ini kasus stunting di Kabupaten Pelalawan itu 104 kasus stunting, suspek stunting. Itu dari beberapa desa berarti. Nah, itu terdiri dari di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Ada di Teluk Meranti, ada di Kerumutan, ada di Pangkalan Kerinci, ada di Pelalawan, juga di Bandar Penelang dan Langgan gitu. Itu kasusnya yang 104, dan itu bekerja sama dengan tim TTPS, tim penanganan stunting kabupaten. Itu sudah dilakukan intervensi dengan D3KB dan seluruh bidan desa. Nah, saat ini dari 104 itu tetap kita lakukan penimbangan lagi nanti di bulan Agustus ini untuk mengetahui perkembangan dari 104 kasus stunting di Pelalawan itu. Untuk jumlah pekerja untuk apa Pak? Untuk menangani stunting ada berapa Pak? Stunting ini kan dia tim TTPS, tim penanganan stunting kabupaten, yang diketuai Segajuk Unis secara nasional itu wakil bupati sebagai ketua TTPS kabupaten. Nah, itu semua OPD dilibatkan, OPD teknis yang termasuklah karena stunting ini kan harus intervensinya harus bersama-sama. Kalau dia memang kena jangkauan atau infrastruktur mah PU, kalau kena sanitasinya juga PU. Tapi kalau kena memang akses kesehatannya itu tugas dinas kesehatan dan intervensi spesifiknya. Jadi itu sudah ada tim TTPS. Nah, sementara untuk di desa ini langsung dimonitor langsung oleh kader Posyandu, tim pendamping desa dari TTPAKB dan juga bidan desa kita untuk penanganannya gitu. Untuk kriteria balita Pak, itu apa Pak untuk stunting Pak? Ya, stunting itu kan dia tidak hanya tinggi dan perberat, tapi juga perkembangan otaknya gitu. Jadi makanya ada alat ukurnya, dan itu diketahui oleh petugas gizi nanti. Tapi yang paling dominan untuk menentukan itu adalah tinggi dan berat badan. Gitu. Kalau untuk keturunan Pak, kan kadang kita ada juga yang keturunan memang pendek Pak, ya kan? Sebenarnya kan kalau kita lihatlah perkembangan dari 1000 kelahiran itu mulai dari hamil itu, sebetulnya kalau diintervensi, diawasi, dicek secara terus, ya itu akan bisa diintervensi. Artinya kalau misalnya ibunya memang pendek misalnya atau tapi anak-anak sekarang coba kalau memang intervensinya apa kan juga dia perkembangannya akan semakin bagus gitu loh. Kayak mungkin juga kan orang tua itu pendek nih, nanti anak kan tinggi nggak mungkin juga Pak, gimana Pak? Nah, sebenarnya kan itu ilmu, secara ilmu dia kan apapun perkembangan itu bisa dilakukan intervensi secara gizi dan spesifik gitu. Artinya kan tumbuh kembang itu kan bisa diintervensi dengan gizi gitu loh. Jadi kalau memang mulai dari dia hamil itu sudah dilakukan intervensi, nah otomatis dia akan apa gitu. Untuk mencegah stunting kita Pak, dari sebelum nikah atau sebelum nikah Pak? Ya, 1000 hari sebelum kelahiran itu. Hari kelahiran itu berarti saat hamil sudah mulai dilakukan intervensi. Makanya sekarang ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh bidan. Kalau dia gizinya apanya semua kan sudah atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk dinas kesehatan Pak, gimana cara kita menangani untuk mengurangi lah Pak, kasus stunting Pak? Nah itu dia. Jadi proses itu dimulai dari 1000 kelahiran. Jadi kalau ada ibu hamil, mulai ibu hamil ini dah dilakukan intervensi pemeriksaan secara rutin agar nanti bayi yang lahir itu sehat dan tidak stunting. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh TTPS dan dinas kesehatan. Kalau harapan kita Pak untuk stunting Pak gimana Pak? Kalau sebenarnya kan
stunting ini harapannya tentu kalau target secara nasional tahun 2024 itu preferensinya 14%. Kita sebenarnya di tahun 2024 sudah 10,1% preferensi stuntingnya. Artinya secara nasional Dr. Lawan sudah mencapai target penurunan stuntingnya. Namun harapan dari Pak Bupati, pimpinan, kasus stunting itu harus zero di Kabupaten Pelalawan. Itu yang kita targetkan. Nah, upaya itu tadi, bagaimana supaya di sebuah bulan ini kita intervensi terus dan bayi lahir nanti sesuai dengan apa gitu. Baiklah, demikian wawancara kita bersama Pak Kadis Kesehatan Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.